Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita.
Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau mengambil keputusan, berjuang seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan merasa senang, merasa bahagia, merasa beruntung jika mereka bisa memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan. Baik itu rumah, kendaraan, fasilitas-fasilitas hidup yang mereka inginkan, yang bisa mereka nikmati, yang mereka anggap itu bisa membahagiakan kehidupan mereka. Inilah yang membuat mereka begitu merasa beruntung. Saudaraku, percayalah bahwa kesenangan hidup seperti itu, kebahagiaan hidup seperti itu, semuanya itu semu, semuanya itu sementara, tidak bernilai kekal. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh meletakkan kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita hanya kepada segala sesuatu yang kita miliki. Saudara ingat baik, firman Tuhan katakan begini, Matius 16 ayat 26, dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku, ini artinya apa gunanya kita memiliki segala sesuatu, ya, rumah, kendaraan, fasilitas-fasilitas hidup yang ingin kita miliki, yang bisa kita nikmati, tetapi semuanya itu tidak bernilai kekal. Apa gunanya semuanya itu? Tentu bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah, kendaraan, dan yang lainnya. Tetapi yang harus kita pikirkan, itu bukan segala-galanya. Saya ulang sekali lagi, itu bukan segala-galanya. Jadi kita tidak boleh menaruh kebahagiaan hidup kita, kesenangan hidup kita kepada segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi ternyata semuanya itu semu, sementara, fana, tidak bernilai kekal. Saudaraku, oleh sebab itu, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang-orang yang ditemukan kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, kehidupan yang benar-benar ditemukan ada dalam kesucian, kekudusan, kehidupan yang benar-benar seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ketika kita memiliki kehidupan yang seperti ini, saudaraku,
kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Percayalah, saya ulang sekali lagi, ketika kita memiliki keadaan hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, tetap ada dalam kesucian, kekudusan, kita akan menjadi orang yang paling beruntung, ya. Karena kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang bernilai kekal. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus pikirkan akan hal ini dengan serius. Bukan memikirkan dunia ini yang bisa kita nikmati hanya sementara 70-80 tahun. Tetapi kita harus memikirkan dengan serius bahwa ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, apa yang akan kita tuai di kehidupan kekal nanti, itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini, bukan yang lain. Kalau kita terus memikirkan akan hal ini, maka kita akan memiliki komitmen yang kuat. Kita akan berjuang sungguh-sungguh menjaga kesucian, kekudusan hidup kita. Kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan, karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang harus kita perjuangkan, kekudusan hidup, kesucian hidup kita, kebenaran hidup kita. Ini yang harus kita perjuangkan lebih dari kita memperjuangkan segala sesuatu yang ingin kita nikmati di dunia ini. Saudara perhatikan itu? Karena apa yang ingin kita nikmati di dunia ini akan berakhir dengan sia-sia. Kenapa saya katakan semua kenikmatan hidup dunia itu akan berakhir dengan sia-sia? Sebab firman Tuhan katakan, dunia ini akan hangus dalam nyala api. Kita harus memperhatikan itu, saudaraku. Kalau dunia ini akan hangus di dalam nyala api, lalu untuk apa semua yang kita kumpulkan selama ini? Di sini kita harus menyadari kesenangan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, semuanya itu tidak akan bisa kita bawa sampai kita berada pada kehidupan kekal. Ketika dunia ini lenyap, semua kesenangan hidup dunia itu juga lenyap. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh mengasihi dunia ini, yang artinya kita tidak boleh mengingini dunia ini. Saudara perhatikan baik, firman Tuhan katakan orang yang mengasihi dunia itu, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, perhatikan ini, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bukan berasal dari Allah Bapa di sorga, tetapi berasal dari dunia ini. Jadi kalau kita tidak menyadari akan hal ini, saudaraku, kita akan hidup serupa dengan dunia ini. Kita akan sama seperti orang-orang dunia ini. Padahal sebagai orang percaya, ingat baik, ketika kita berada di dalam Kristus, itu berarti kita dipisahkan dari dunia ini. Orang yang berada di dalam Kristus harus memiliki satu prinsip kehidupan yang benar-benar seperti yang Allah kehendaki, yaitu menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kalau kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Perhatikan itu, kita akan menjadi orang yang paling beruntung, yang pada akhirnya ketika berada di balik kematian, kita bisa dipandang sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Sekarang kita harus menentukan pilihan. Apakah kita mau terus hidup menikmati dunia ini, lalu nanti di balik kematian kita akan ditolak oleh Allah? Atau kita memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah, tetapi ketika berada di balik kematian, kita akan diterima di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita harus memiliki prinsip hidup. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Kalau kita memiliki prinsip hidup, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal ini sama dengan kita mau mengistimewakan Tuhan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Dan ingat baik, orang yang di dalam sepanjang hari-hari hidupnya selalu hidup mengistimewakan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka di balik kematian nanti, orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali di dalam hari-hari hidup kami masih hidup menuruti keinginan diri kami untuk menikmati dunia ini. Tetapi hari ini kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau mengambil keputusan untuk berubah dan kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah, sampai kami menutup mata, supaya pada akhirnya di balik kematian nanti, Bapa di sorga menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah kehidupan kami dan memberkati kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.